Halo, apa kabar? Apa kabar? Ah, Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading tentang Lion Gate, ya. Sebenarnya harusnya kemarin 88 ya. Seperti portal di langit itu terbuka. Dan itu portal namanya Lion Gate, pintu gerbang yang terbuka di atas langit ya. Kalau secara astrologi itu waktu yang tepat untuk kita manifest atau berkonsentrasi untuk apa yang kita inginkan atau kita wujudkan. Kita bisa memanifest apapun yang kita yakini dan menciptakannya dalam realitas melalui keyakinan dan pola tindakan yang kita buat. Kalau secara pribadi menurut saya portal itu terbuka untuk memberikan saya kekuatan yang lebih besar lagi untuk hidup dan menikmatinya dan merayakannya dengan semua kreativitas, impian yang ingin saya bangun, begitu. Harusnya sih semalam itu ya readingnya, tapi ya karena saya meditasi untuk kembali bersyukur. Biasanya Lion Gate itu saya pakai buat bersyukur, kembali review apa yang saya lakukan di sebelumnya, karena Lion Gate ini dari tanggal 26 sampai 12 Agustus ya, tapi yang energi terbesarnya itu tadi malam jam 8 tadi malam tanggal 8 bulan 8, dan itu seperti memberikan energi yang kuat untuk saya merasa harus bangkit dari semua situasi yang stuck, semua yang menurut saya tidak mungkin saya kerjakan yang saya lakukan ya. Karena kan kita dalam diri kita itu biasanya kita ragu sama diri kita, kita merasa apa yang kita kerjakan stuck, hubungan kita juga mungkin stuck, begitu. Lion Gate ini seperti portal yang terbuka untuk membuat saya mengenal diri lebih dalam lagi tentang anugerah, apapun anugerah itu ya. Tidak harus harta kekayaan, tidak harus ya. Hati yang gembira juga itu anugerah. Nafas juga anugerah. Kesehatan juga anugerah. Jadi nggak bisa diukur dengan material things ya. Nah, ini readingnya. Saya akan buka obstacle yang harusnya itu setelah portal Lion Gate itu terbuka, seharusnya itu tidak jadi lagi obstacle buat kamu ya. Saya akan reading dari Librans untuk 6 sign. Nanti di video berikutnya 6 sign lagi, tapi tergantung ya. Kalau saya batuk ya mungkin berhenti, kita lanjut lagi di next video ya. Apa pesan Lion Gate ya untuk kamu, tapi kita lihat dulu obstacle-nya. Clarify my darling angels, obstacle dari Librans. Kita mulai dari Librans ya. Energi Librans. Clarify energi Librans. Kalau kalian ingin tahu energi portal Lion Gate itu, biasanya di tanggal 8 bulan 8 di setiap tahun. Bisa buka di Google untuk informasi Lion Gate itu. Kita diingatkan untuk hidup dengan punya tujuan, mimpi, cita-cita, harapan untuk pengembangan diri, kalau menurut saya ya.
Dan portal itu terbuka seperti mencurahkan energi baru untuk kita, bahwa kita bisa gitu, kita bisa ngelakuin semua hal ketika kita membawanya dalam alam realitas. Oke, kalau menurut saya, kalau sejarahnya Anda bisa buka di Google. Oke, Battling Angels obstacle untuk Librans, deep inside Librans, Librans Sun, Moon, Rising, and Venus energy. Okay, clarify please, clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, Librans. Kamu ngerasa semua stuck ya, blocking begitu. Komunikasi, seperti komunikasi dengan sesama, komunikasi dengan orang yang kamu cintai, komunikasi yang kamu harap dengan seseorang yang ada attention, feedback kembali ke kamu tuh stuck, dan mungkin blocking di sini. Seperti kamu terhambat dengan tujuanmu begitu, apapun itu, cinta, desire kamu atau passion kamu yang ingin kamu raih. Dan situasi ini menimbulkan ketakutan karena seperti kamu sudah mencoba berbagai macam cara untuk membangun sesuatu, tapi itu hanya sampai di fondasi, tidak bangun sampai benar-benar terbangun seperti mimpi atau infrastruktur sesuai dengan infrastruktur yang ada di pikiranmu. Dan ini stuck. Waktu berlalu tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakuin. Oke, ini apapun itu, bisa dengan misalnya kamu pengen dapat pasangan gitu. Selalu mungkin kamu ketemu dengan orang-orang yang beda frekuensi dan itu blocking di sana. Tidak ada jalan untuk kamu terus untuk tujuanmu gitu. Kalau kamu bisnis, seperti banyak orang yang nggak suka dengan bisnismu and then blocking di sana. Seperti kamu ketemu orang-orang yang memang punya keinginan untuk tidak membuat kamu berkembang, bertumbuh, dan berhasil begitu. Dan itu semakin buat kamu ketakutan. Kamu ngerasa bahwa I do anything to build my dreams, ya. Tapi itu cuma sampai fondasi gitu. Dan itu stuck. Oke. Di sini ada energi The Hermit, ya. The Hermit energi ini juga bisa seperti energi kekuatan dari tarot reader, ya. Seorang tarot reader itu akan melihat secara menyeluruh apapun yang dia hadapi dan mengevaluasi, bahkan observasi detail, yes. Dengan energinya, energi tarot reader itu tinggi, ya, energi frekuensi tinggi dengan kesadaran. I don't know kalau tarot reader yang lain, tapi kalau untuk saya, frekuensi itu sangat mutlak untuk dicapai, karena itulah bentuk spirituality yang nyata gitu menurut saya. Dan apa ya, I think like connection, ya. You know what, di sini The Hermit, di belakang kepalanya ada energi halo. Energi halo melambangkan orang-orang yang punya kesadaran, sudah mencapai titik kebijaksanaan, sudah mencapai titik pendewasaan diri. Seperti kamu ngerasa kamu ini lagi dibentuk, lagi digembleng sama alam semesta untuk membangun sesuatu yang sangat kokoh begitu. Sehingga untuk mendapatkan seorang yang support kamu atau energi yang support kamu, itu haruslah energi yang benar-benar juga kuat di sana. Yang satu frekuensi. Ya, kita tahu bahwa banyak orang memilih hidup dengan frekuensi rendah, bersaing secara tidak sehat, ataupun punya iri dengki. Energi-energi rendah yang itu nggak nyaman untuk berada di sana begitu. So, kamu ngerasa sendiri berjuang. Kalau kamu punya pasangan kamu nggak support kamu. Kalau kamu punya sahabat kamu nggak support kamu. And then
kamu ngerasa sendiri gitu, kamu ngerasa nggak ada orang yang bisa memahamin kamu. Pertama mungkin karena frekuensi kamu tinggi, yang kedua mungkin kamu belum ketemu aja gitu, kamu belum ketemu aja frekuensinya kamu gitu. Kenapa kamu sulit menemukan frekuensi kamu? Frekuensi yang tinggi, yang udah ada kesadaran, itu susah, nyarinya susah. Makanya saya kalau reading itu kan saya suka bilang, kalau nyari yang kaya itu gampang. Ya apa? Siapapun ya, kita dealing dengan seseorang, oh dia kaya, dia punya materi gitu. Tapi punya kesadaran itu kayak luxury kalau menurut saya. Di alam semesta itu orang yang punya kesadaran itu sesuatu yang sangat luxury, yang sangat mewah begitu. Karena dibangun dengan kesadaran, maka fondasinya akan sangat kokoh gitu. Nah, ini kamu lagi ngerasa sendiri. Nobody support you. Ya, even orang terdekat sekalipun. Kayak di blocking begitu. Kamu ngerasa stuck. Okay. Bottom of the deck sih. So, berubahlah Librans. Sometimes we are happy to be authentic. We are, ya kan? Kita jadi bahagia ketika kita bisa jadi autentik diri kita. Atau kamu terjebak dengan cara lamamu dan kamu gak mau berubah. Kamu tahu apa yang harus kamu rubah dalam dirimu. Tapi ketakutanmu seolah menutup pintu kesuksesanmu, keberhasilanmu. Atau menutup pintu anugerah dari the universe untuk kamu. Kayak ketakutan sabotase dirimu di sini. This is about recall Archangel Michael di sini. Whatever you believe, ada recall dari the universe untuk mengingatkan kamu berhenti sejenak, merenungkan kembali, meditasi atau apapun itu caramu untuk sendiri. Jadi kalau kamu nggak mau merubah caramu dengan bertahan dengan autentikmu di sini, ya autentik kita bagus, tapi ada situasi di mana autentik kita perlu kita asah lagi gitu. Mungkin kita harus membiarkan kita membangun orang lain saat kita membangun diri kita, agar kita sama-sama belajar. Oke, bukan berarti kita bukan berarti kita menurunkan frekuensi kita, tapi kita membantu orang lain untuk punya kesadaran, lalu sama-sama berjuang begitu. See the justice. This is your energy. So the lion gate di sini seperti pintu yang terbuka, portal yang terbuka untuk ngasih kamu kekuatan, energi kamu sendiri. Ya, kekuatanmu ada di pikiranmu. Berpikirlah seimbang, ya. Berpikirlah adil, bertindaklah adil. Bentar saya minum dulu ya. Kalau kamu mau orang lain mentreatment kamu seperti apa yang kamu mau, kamu harus beri teladan dulu, contoh dulu untuk dia, untuk siapapun yang koneksi dengan kamu. Tapi kalau kamu adil, orang lain juga nggak adil sama kamu, jangan terlalu dipikirin. Jangan terlalu dipikirin. Dunia ini kan bukan hanya isinya sampah. Ya, orang-orang bertindak buang sampah, ya kan? Buang sampah itu mereka menjatuhkan orang lain, itu sampah. Mereka ngomongin orang lain, itu sampah. Banyak sampah di dunia ini. Tapi kalau kamu udah ngasih yang terbaik kamu, jangan lagi kepikiran dengan apa yang kamu lakukan gitu. Kalau kamu berbuat baik sama orang lain, membantu orang lain, kemudian ketika kamu sedang berjuang seperti saat ini, dan kamu ditinggalkan sendiri, kamu seorang diri, gak ada yang bantuin kamu, tapi saat mereka susah kamu bantuin mereka, itu bukan sampah, Librans. Itu bukan sampah.
Okay, so jangan ngerasa this is about the recall Archangel Michael. It's a powerful, ya. Archangel Michael itu dia bergerak dengan kekuatan dia yang, you know what, dia malaikat perang ya. Ya, dia ada di jenderal, ada di urutan pertama ketika dia melakukan peperangan dengan kejahatan, energi gelap. So, the justice energy, you are not alone. Kalau kamu udah bantuin orang lain timpuk kamu, tinggalin kamu, menjatuhkan kamu, orang yang kamu tolong, dia jatuhkan kamu, dia jerumuskan kamu. Jangan kamu pikirin King of Swords. Kamu jangan bikin jurnal siapa yang kamu bantu, siapa yang menghancurkanmu. Gak usah kamu pikirin itu. Inilah yang membuat energimu terbatas. Yang buat kamu blocking. Kamu blocking sendiri energimu. Jadi anugerah itu kan gitu. Kita ngasih ke orang lain. Ya kan, energi kita bantu orang lain. Tapi orang itu buang sampah ke kita. Fitnah kita, nyinyirin kita, jatuhin kita, hancurin kita. Orang yang kita bantu. Kita ngasih dia anugerah, dia lempar kita sampah. Terus kamu pikirin, dan kamu terjebak di sana. Jadi gimana? Anugerahnya terblocking di sini. Kenapa? Tersabotase dengan ketakutan. Ketika kamu berpikir jelek, berpikir negatif tentang reaction orang lain sama kamu, itu tuh kayak kamu membatalkan atau membatasi anugerah penciptamu. Oke. Ini ada gelas ya. Ini air di dalam gelas itu misalnya. Kamu tuang ke orang lain, kamu kasih pertolongan, cinta kasih sama orang lain. Terus gelas kamu kosong. Ketika gelas kamu kosong, gak ada yang mau ngisi airnya. Karena kamu berharap orang-orang yang kamu bantu itu mau mengisinya. Kembalikan cinta dan kasih sayangmu. See the justice, this is your energy. But what happened? Kosong gelasnya. Siapa yang bisa isi? The universe. Jadi ketika kamu berbuat baik, lupakan kamu sudah berbaik sama si A. Kamu berbuat baik sama si B, lupakan. Gelas kamu mungkin terus kosong. Tapi what happened next? Di sini ada keadilan, your energy. Jangan kamu pikirin lagi setelah kamu berbuat baik sama orang-orang itu. Ya, ini saya tahu yang buat Librans merasa tidak adil adalah ketika dia berbuat baik, orang itu malah menjatuhkan dia, menghancurkan dia. So this is your energy kamu sekarang sendiri, karena kamu terkurung dengan pikiranmu sendiri tentang orang lain yang sudah mengkhianatimu, menyakitimu. Seolah-olah berbuat baik kembali dengan sampah. Dan kamu terjebak di sana. This is Archangel Michael, so mungkin kamu menaruh kebaikanmu pada orang-orang dengan frekuensi rendah. Mereka tidak bisa menghargai atau mengapresiasi kebaikan orang lain dengan cara yang positif. Yang mereka lakukan adalah menghancurkanmu. So, itu obstacle-mu, ada di pikiranmu. Mulai sekarang berpikirlah positif. Setelah berbuat baik, lupakan. Setelah berbuat baik, lupakan. Gelasmu akan kosong, iya. Yang akan mengisinya adalah energi dari the universe. Oke. So, kita lihat lagi di sini. Pesan Lion Gate untuk Librans ya. Kekuatan Lion Gate portal untuk Librans, energi Lion Gate 2023 Agustus. Clarify, please clarify. Okay, thank you. Steady progress. Semuanya berjalan, Librans. Semuanya berjalan, tidak ada yang sia-sia. Keadilan sedang bekerja, Archangel Michael sedang membersihkan pikiranmu. So, saya berharap kamu tidak memikirkan apapun.
terutama orang-orang yang sudah menghantammu dengan energi negatif. Oke, semuanya sedang bekerja. Oke, makanya penting, the Hermit energy penting untuk ingat lagi. Apa sih sebenarnya yang kamu tabur gitu. Mudah-mudahan di sini semua yang kamu tabur adalah tentang kebaikan. Jadi semuanya berproses kembali ke kamu. So kekuatan Lion Gate seperti mengingatkan kamu untuk bersyukur tentang anugerah. Kamu punya tindakan yang baik untuk menabur hal-hal baik. Dan itu tidak semua orang mau melakukannya. Dan semua yang kamu lakukan sedang berproses untuk kembali ke kamu. Seperti gelas yang kosong ini akan diisi kembali. Oke. Di sini heart chakra. So, mungkin kamu menabur cinta kasih ya, kebaikan kepada orang lain. Karena kamu punya hati yang peka. So, cinta itu akan kembali ke kamu. Anugerah itu akan kembali ke kamu. Oke. Jadi lihat lagi, observasi lagi apa yang sudah kamu tabur. Di sini ada relationship, hubungan. Ini bisa hubungan dengan pasangan, bisa hubungan dengan kolega, partner bisnis, oke? So di sini sedang ada pemulihan, ada kekuatan besar yang portal Lion Gate itu akan memberikan kamu kekuatan lebih kuat lagi untuk menemukan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu, dan ini ada di jalanmu. Oke, hatimu akan dipulihkan ketika kamu mampu bersyukur, melihat anugerah dengan cara yang berbeda. Mungkin ketika kamu sendiri di sini, kamu mampu merasakan energi the universe jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih nyata dari orang-orang yang terlihat mata dan bisa kamu raba dengan kedua tanganmu atau bisa kamu sentuh dengan kedua tanganmu. Oke, so ini sedang ada di jalanmu. Bersyukurlah untuk semua anugerah. Anugerah loh ketika kita melihat orang yang kita bantu tapi menghancurkan kita. Itu anugerah. Hanya kita bisa melihat dengan jelas. Oh, ini bukan frekuensi saya. Dan tidak harus dipikirin. Tegasin aja, ini yang harus saya pikirkan, ini yang tidak harus saya pikirkan. Oke. Di sini ada daydreams, mimpimu akan termanifest ke arahmu. So, sekarang fokuslah dengan mimpi yang kamu ingin bangun. Jangan ketakutan kalau nggak dapat support dari orang-orang di circle kamu, di sekitar kamu. Nggak usah ketakutan. Berlatihlah bersyukur. Visualisasikan tujuanmu. Dan terhubunglah dengan alam semesta. Sisihkan waktu untuk merawat dirimu. Nggak usah fokus dengan orang-orang yang menjatuhkanmu. Apalagi sampai ketakutan di sini, Librans. Teruslah menjalani, melangkah pada mimpi besarmu. Ya, divisualisasikan mimpimu itu apa. Dan fokuslah di sana. Kayak kamu, heart chakra ini kayak rasain gitu. Rasain apa yang kamu visualisasikan itu seperti nyata gitu. Kamu harus bisa sampai merasakan itu ke hati kamu. Jangan hanya bisa memvisualisasikan di pikiranmu, tapi kamu harus juga bisa merasakannya. Merasakannya tentang mimpimu. Kalau kamu pengen punya relationship, hubungan, ini juga tentang isu relationship. Kamu harus visualisasikan seperti apa pasanganmu, seperti apa next future dari pasanganmu atau partner bisnismu, gitu. Ya, jadi harus detail ya, visualisasikan itu di pikiranmu dan rasakan itu di hatimu, gitu. Harus bisa sampai merasakan, karena ini heart chakra. Jadi kamu tidak menarik energi hanya dari pikiranmu, tapi harus bisa merasakannya. Oke, satu lagi. Pesan portal
Lion Gate ya, clarify metallic angels. Pesan dari portal Lion Gate, clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Agustus 2023, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Ini masih bisa ya, cuma memang kekuatan terbesarnya itu terbuka waktu tanggal 8 bulan 8, dia mulai tanggal 26 sebelum Agustus, tanggal 26 sampai tanggal 12. Jadi kalau masih bisa duduk, diam, berfokus, lalu bersyukur, detailkan ucapan syukurmu, dan detailkan semua rasa yang kamu rasakan, yaitu dengan bersyukur, anugerah semua yang kamu terima sepanjang sejarah hidupmu, dan kamu ingin ada perubahan atau spiritual awaken, perubahan jalan cara hidupmu, masih bisa ya sampai tanggal 12. Oke. Dan di sini ada 5 ray of intellectual knowledge, ini King of Swords. Kamu bercahaya sendiri di sini. Jadi gini, kalau kita sudah berbuat baik sama orang lain itu malah balik buang sampah ke kita. Itu tuh karena cahaya kita terlalu bersinar di sini. Kamu bersinar sendiri, Librans. Maka ketika kamu sangat bersinar, energimu tuh sangat kuat. Di sini ada energi halo. Dan ketika energimu cukup kuat, yang kamu koneksikan itu, relationshipmu itu bukan dengan bukan dengan horizontal, tapi vertikal. Jadi yang akan membantumu itu the universe, alam semesta yang akan membantumu. Caranya gimana? Ini saya kasih contoh. Gak ada orang yang baik sama saya setelah saya berbuat baik sama orang itu. Tapi ketika saya mengalami satu kesusahan, saya gak kenal orang, tapi ada orang selalu yang datang bantuin saya. Nah, seperti itulah kamu. Itulah orang-orang yang punya energi tinggi. Mereka nggak kenal siapa-siapa yang akan berbuat baik sama dia, tapi tulus aja gitu berbuat baik. Maka ketika kamu menghadapi sesuatu yang berat, kamu akan dikirim orang-orang baik yang akan membantumu. Kenapa? Karena hubunganmu tuh vertikal, bukan horizontal. Yang horizontal nih kayak gini, orang yang di kegelapan energi rendah, gak punya kesadaran. Tapi kamu bercahaya sendiri, so yang akan membantumu langsung dari penciptamu. Bahkan ini ada energi halo, kamu disuruh untuk bijaksana, berpikir dengan cara yang lebih luas. Oke, jadi berbuat baiklah, kemudian lupakan. Jangan kamu rinci, karena kamu akan frustasi di sana. Oke. Dan di sini ada Dark Angel. So ini yang buat kamu ketakutan ya. Ini yang buat kamu ngerasa ketakutan, yang buat kamu terkurung di sana, stuck di sana, terjebak di sana. Ketakutan, terjebak, dan stuck. Untuk mencapai mimpimu, daydreams di sini. Okay, so it's not gini. Alam semesta ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Kepala kita volume otaknya berapa sih? Coba dilihat. Volume otak kepala kita tuh berapa? Buka aja di Google. Nggak sanggup untuk mencerna ya alam semesta. So, di sini ada Dark Angel yang menutup, menghalang mimpimu, buat ketakutan ya, sabotase dirimu dengan ketakutan, blocking anugerah. Oke. Dan di sini ada spiritual service. The universe akan melayanimu. Kamu terkoneksi. Ingat ya, kamu itu koneksi yang kamu bangun itu memang kamu memberi
memberi dan memberi. Kamu hanya menerima dari penciptamu, sih. Kamu akan dilayani oleh alam semesta. Jadi jangan pernah berharap ketika kamu berbuat baik atau membantu orang lain atau bersama dengan seseorang, siapapun itu yang terdekatmu, jangan pernah berharap mereka akan melakukan hal yang sama atau bersikap adil sama kamu. Kenapa? Karena tugasmu hanya memberi. Kamu hanya menerima dari penciptamu, sih, spiritual service. The universe yang akan memberikan langsung energi dan manifest mimpimu di sini dengan caranya. Tidak dengan ada itu, dan itu tidak ada di pikiranmu, Librans. Oke, so terus berbuat baik, lupakan. Berbuat baik, lupakan. Teruslah memberi. Bottom of the deck. Divine Grace, the law of efficiency. Bersyukurlah selalu. Ketika kamu bersyukur, kamu buka tanganmu dan kamu akan menerima. The universe akan memberikannya kepadamu dengan caranya. Kalau kamu punya mimpi besar, terus fokus dengan mimpimu. Teruslah fokus dengan mimpimu. Apapun itu, relationship. See? Kalau Librans yang jomblo ya, yang single, and then dia cari pasangan, ini pasangan toxic, and putus begitu. Sadari itu, mungkin the universe lagi seleksi. Karena ingat ya, kamu tugasnya hanya memberi, tidak menerima dari energi. Di luar energi the universe di sini. Energi kamu sangat tinggi, Librans. Akan sangat susah untuk berharap energi itu kembali ke kamu. Tidak semua orang hidup dengan kesadaran. Jadi sadari mimpimu, pikirkan infrastruktur mimpimu di pikiranmu, visualisasikan, dan rasakan, resapi sampai ke hatimu. Disitulah kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan dengan terus berfokus pada mimpimu. Dan percayalah, akan ada orang-orang yang datang untuk membantumu. Karena tugasmu hanya memberi, tidak menerima dari energi yang ada di sekitarmu. The universe yang akan langsung terkoneksi dengan kamu. Jalanmu akan dimudahkan. Ada banyak orang-orang yang akan dikirim untuk membantumu. Oke? Kayaknya ini Librans dulu deh. Kan saya udah Librans dulu, nanti abis itu videonya pecah-pecah aja ya. Satu-satu kayaknya. Ekspektasi saya tadi saya bisa sampai 6 video ya. 6 reading untuk semua sign, tapi ya ternyata udah 33 menit. Oke, kita next nanti di video berikutnya. Oke, terima kasih.